Jemaat Maha Tuhan, agung dan ajaiblah perbuatan-perbuatan Tuhan, tak terselami dan tak terselidiki, sungguh dalam dan sungguh besar. Karena itu kita harus berserah kepada Tuhan untuk dituntun dibimbing oleh firman-Nya. Dan untuk bacaan MTPJ Gemim tanggal 26 Juni sampai 2 Juli 2022 kita akan membaca dari Keluaran 31 ayat 1 sampai 11. Dan sebelum membaca merenungkan firman ini, mari berdoa. Ya Bapa, kami butuh firman-Mu, sebab kami sadar kalau di hidup ini tidak ada firman, kami akan kehilangan arah, kami akan salah arah, kami akan gagal dan binasa. Dalam kesadaran iman itulah maka saat ini kami akan baca renungkan firman-Mu. Biar roh Tuhan yang singkapkan kebenaran firman, dan kebenaran firman ini juga disingkapkan kepada semua yang mengikuti pelayanan dari YouTube Gemim Bukit Moria Rike Manado ini. Ke dalam kuasa-Mu Bapa hamba serahkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bacaan kita saat ini dari Keluaran 31 ayat 1 sampai 11. Begini dikatakan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, telah kutunjuk Besaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Juga aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan. Dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian. Haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Kemah pertemuan, tabut untuk hukum, tutup pendamaian yang terletak di atasnya, dan segala perabotan kemah itu, yakni meja dengan perkakasnya, kandil dari emas murni dengan segala perkakasnya, mesbah pembakaran ukupan, mesbah korban bakaran dengan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya, pakaian jabatan, baik pakaian kudus kepunyaan Imam Harun maupun pakaian anak-anaknya untuk memegang jabatan imam, minyak urapan dan ukupan dari wangi-wangian untuk tempat kudus, tepat seperti yang telah kuperintahkan kepadamu, haruslah mereka membuat semuanya. Demikian firman Tuhan. Jemaat Maha Tuhan, Kitab Keluaran memberitakan tentang tindakan Tuhan yang memilih, mengutus, menyertai, dan memakai Musa untuk memimpin umat Israel keluar dari perbudakan di tanah Mesir, supaya mereka dapat pergi beribadah kepada Tuhan. Itu nanti dilihat di Keluaran 3 ayat 12, 4 ayat 23, 5 ayat 1, ayat 17, 8 ayat 1 dan ayat 20, 9 ayat 1 dan 10 ayat 3. Itu nanti dibaca, itu bicara tentang umat meminta melalui Musa, meminta kepada Firaun supaya dibebaskan, supaya umat Israel bisa pergi beribadah kepada Tuhan. Itu diungkapkan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Jadi tujuan umat Israel dibawa oleh Tuhan keluar dari perbudakan di tanah Mesir supaya umat boleh beribadah kepada Tuhan. Dan karena itu ketika
umat Israel dibawa oleh Tuhan dengan tangan yang kuat dan teracung keluar dari perbudakan di tanah Mesir. Dan ketika mereka berada di padang gurun, Tuhan Allah mempersiapkan tempat ibadah dan segala perlengkapan ibadah dengan memberi petunjuk kepada Musa untuk membuat tempat ibadah atau kemah suci yang dapat diangkut serta segala perabotan kemah suci itu. Dan untuk mengerjakan pekerjaan itu, Tuhan menunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda. Dan Tuhan penuhi dia dengan roh Allah. Tuhan penuhi dia dengan keahlian, pengertian, dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Di samping Bezalel, Tuhan menetapkan Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan. Dalam hati setiap orang ahli, Tuhan memberikan keahlian. Mereka harus mengerjakan kemah pertemuan dan segala perabotan sesuai dengan yang diperintahkan Tuhan melalui Musa hambanya. Bezalel artinya dalam lindungan Tuhan, diberi keahlian oleh Tuhan untuk merancang peralatan yang terbuat dari emas, perak, dan tembaga, menata batu permata, dan mengukir kayu. Bisa dilihat Keluaran 31 ayat 45, tapi juga Keluaran 35 ayat 30 sampai 33. Aholiab artinya kemahku adalah Allah. Tuhan memberi keahlian untuk menenun kain ungu dan kain yang berwarna-warni, juga kepandaian untuk mengajar. Keluaran 35 ayat 34 sampai 35, juga Keluaran 38 ayat 23. Mereka melakukan pekerjaan itu tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Nanti dibaca Keluaran 31 ayat 11, Keluaran 36 ayat 1, 39 ayat 31, bahkan Keluaran 40 ayat 16, ayat 19, ayat 23, ayat 25, 27, 29, dan 32. Ini ayat-ayat yang bisa kita lihat di mana semua yang mereka kerjakan selalu mereka berpedoman pada apa perintah Tuhan. Di situ dikatakan mereka mengerjakan sesuai dengan perintah Tuhan Allah. Yang dikerjakan adalah kemah pertemuan atau kemah suci, adalah tempat pertemuan umat dengan Tuhan dan sekaligus adalah simbol tempat kehadiran atau kediaman Allah. Karena itu seluruh perlengkapan yang mau digunakan untuk pembuatan kemah suci dan semua yang ada dalam kemah suci itu dipersiapkan, ditentukan oleh Allah, dan cara mengerjakan harus sesuai dengan perintah dan kehendak Allah. Dan itulah yang dilakukan sehingga kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci itu. Nanti dilihat Keluaran 40 ayat 35 sampai 30 ayat 34 sampai 35. Ketika kemah suci dibangun oleh Bezalel dan Aholiab dan semua orang-orang yang telah diberi keahlian, dengan mereka membangun sesuai dengan perintah Tuhan, maka kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci itu. Ini luar biasa. Dan oleh sebab itu, berefleksi dari kebenaran firman ini, kepada kita disampaikan bahwa dari Tuhanlah sumber keahlian, sumber pengertian, sumber pengetahuan. Itu juga yang disampaikan dalam kitab Amsal pasal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ilmu, pengetahuan, dan teknologi adalah pemberian Tuhan. Itu juga yang jadi tema di sepanjang minggu ini. Karena itu
Umat yang memperoleh keahlian, memperoleh pengertian, memperoleh pengetahuan dari Tuhan, haruslah mempergunakan itu untuk melaksanakan pekerjaan yang Tuhan percayakan, dikerjakan, dilaksanakan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Ini diingatkan kepada kita. Semua keahlian, semua pengertian, semua pengetahuan, keterampilan itu adalah pemberian Tuhan. Dan oleh sebab itu kita mesti gunakan itu untuk melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Apakah Tuhan tempatkan kita di berbagai tempat, di berbagai instansi? Yakinlah apa yang kita peroleh itu adalah pemberian Tuhan, itu bersumber dari Tuhan. Dan oleh sebab itu, apa yang kita lakukan harus selalu dalam ketaatan kita melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang berikut, dengan memperoleh keahlian, memperoleh pengertian dan pengetahuan dari Tuhan, umat harus semakin taat, semakin setia melakukan kehendak Tuhan. Jadi dimanapun kita ada, mulai dari dalam keluarga, di tempat kita bekerja, harus kita semakin taat melakukan kehendak Tuhan di tempat di mana Tuhan tempatkan kita. Jangan ketika kita mendapatkan sesuatu, kita mendapatkan keahlian melalui dunia pendidikan, mendapatkan pengertian, mendapatkan pengetahuan, kita gunakan itu untuk kesombongan diri dan bahkan untuk mendatangkan tindakan-tindakan yang jahat terhadap sesama. Kita sebagai umat Tuhan meyakini bahwa semua yang kita peroleh itu dari Tuhan, dan karena itu hendaklah itu digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Selanjutnya, berefleksi dari bagian firman ini, umat diajak untuk membangun kemah pertemuan. Membangun pertemuan, membangun perjumpaan dengan Tuhan. Mulai dari dalam rumah, mulai dari dalam keluarga. Menciptakan persekutuan dengan Tuhan. Sehingga apa yang kita mau lakukan itu dapat kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Sehingga semua yang kita lakukan itu sungguh-sungguh bersumber dari Tuhan. Dengan cara dan tindakan yang baik dan benar. Sesuai kehendak Tuhan. Dan kalau demikian, segala sesuatu yang kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, kita lakukan dengan baik dan benar sesuai dengan kehendak Tuhan, dilakukan dengan cara-cara Tuhan, maka Tuhan akan hadir, Dia akan diam, dan kemuliaan Tuhan akan memenuhi hidup kita. Mulai dari keluarga kita, di tempat di mana kita bekerja, di tengah pelayanan kita, di kolom, di kategorial, di jamaat, ada kemuliaan Tuhan yang akan memenuhi hidup kita. Sehingga semua yang kita lakukan pasti berhasil. Nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, firman telah diberitakan lagi. Biarlah kebenaran firman ini memperlengkapi kami semua sebagai pelayan-pelayan Tuhan dalam melaksanakan tugas tanggung jawab pelayanan yang Engkau percayakan kepada kami sebagai pelayan di kolom, di kategorial, di jamaat, di mana saja. Apalagi dalam mempersiapkan diri untuk melaksanakan tugas pelayanan di minggu ke depan ini. Biar Tuhan mampukan kami supaya pelayanan kami sungguh-sungguh bersumber dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk Tuhan, dan Tuhan dimuliakan. Dan diberkati semua yang mengikuti pelayanan ini, dimanapun mereka berada. Diberkati tim multimedia Gemi Bukit Moria Rike Manado. Biar kami semakin dipakai untuk diberkati dan jadi berkat bagi banyak orang. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian pelayanan firman dan doa. Terima kasih kamu tetap setia mengikuti pelayanan ini. Ikutilah terus supaya kita saling melengkapi untuk memenuhi tuntutan kebutuhan pelayanan. Sehingga kita semakin berakar, semakin bertumbuh, dan semakin berbuah lebat di dalam Tuhan. Amin. Trims.
Jangan lupa subscribe channel Demi Bukit Moria Rike. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.